Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Laila Fauzia dengan NIM A501251032 dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Baik, di sini saya akan membawakan materi yang berjudul Landasan Yuridis. Baik, slide pertama, apa itu landasan yuridis? Landasan yuridis dalam bimbingan dan konseling BK adalah dasar hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur praktik BK di sekolah dan institusi pendidikan lainnya. Fungsi dan tujuannya yaitu memberikan keabsahan, melindungi konselor dan peserta didik, menjamin profesionalitas. Baik, slide selanjutnya ada teori landasan yuridis. Dasar teori landasan yuridis, bimbingan dan konseling adalah dasar hukum formal dan informal. Landasan yuridis formal ini adalah dasar hukum tertulis yang mengingatkan dan berlaku yang mengikat dan berlaku di Indonesia, memastikan pelaksanaan BK sesuai standar profesional dan tujuan pendidikan. Landasan yuridis formal, landasan non-formal ini adalah landasan yang bersifat teoritis dan praktis yang mendukung pelaksanaan bimbingan dan konseling tanpa berupa peraturan tertulis. Baik, slide selanjutnya ada pengaruh landasan yuridis. Yang pertama itu ada kecerdasan, yang kedua potensi, yang ketiga kepribadian. Baik, yang pertama ada kecerdasan. Pengaruh landasan yuridis terhadap kecerdasan yaitu pendidikan. Landasan yuridis dapat mempengaruhi sistem pendidikan yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kecerdasan individu. Misalnya undang-undang pendidikan yang mewajibkan pendidikan dasar dapat meningkatkan tingkat kecerdasan masyarakat. Yang kedua ada potensi. Pengaruh landasan yuridis terhadap potensi yaitu kesempatan kerja. Landasan yuridis ini dapat mempengaruhi kesempatan kerja yang dapat mempengaruhi potensi individu. Misalnya undang-undang yang mendukung kesetaraan, kesempatan kerja dan dapat memungkinkan individu untuk mengembangkan potensi mereka tanpa diskriminasi. Yang ketiga itu ada pengaruh landasan yuridis terhadap kepribadian. Nilai dan norma. Landasan yuridis ini dapat mempengaruhi nilai dan norma masyarakat karena kepribadian individu. Misalnya undang-undang yang mendukung kesetaraan hak asasi manusia dapat mempengaruhi nilai dan norma masyarakat dan membentuk kepribadian individu yang lebih toleran. Baik, slide selanjutnya ada contoh landasan yuridis. Yang pertama ada landasan psikologi, yang kedua ada landasan sosial budaya, dan ketiga ada landasan globalisasi. Baik, yang pertama itu ada landasan psikologis. Landasan psikologis, dasar pengembangan kebijakan atau kurikulum berdasarkan teori perkembangan manusia belajar dan perilaku. Contoh teori Piaget, Vygotsky, dan behaviorisme, dan humanistik. Yang ketiga ada contoh landasan yuridis, ada landasan sosial budaya. Landasan sosial budaya, dasar yang mempertimbangkan nilai norma kebiasaan, tradisi, budaya, dan kondisi sosial dan masyarakat. Contoh keberagaman budaya Indonesia, nilai-nilai lokal pendidikan karakter. Baik, dan terakhir ada landasan globalisasi. Dasar yang mempertimbangkan pengaruh kemajuan teknologi ekonomi global, kompetisi internasional dan integrasi dunia. Contohnya seperti kompetensi abad 21, literasi digital, standar pendidikan dan internasional. Baik, slide selanjutnya ada kesimpulan. Landasan yuridis adalah bimbingan dan konseling merupakan dasar hukum yang menjadi acuan dan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan dan konseling. Pengertiannya ada landasan yuridis menegaskan pentingnya keberadaan aturan hukum yang mengatur hak kewajiban serta tanggung jawab konselor.
dan konseling agar proses bimbingan dan konseling berjalan secara profesional dan sesuai norma hukum yang berlaku. Baik, itulah yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.